Jadinya kan di lapangan basketnya ya udah ini udah murni tembok aja gitu di sini. Nah baru nanti kalau memang dia butuh cahayanya dari atas aja. Nah dia ingin ada satu spot bisa digunakan untuk kayak seperti lapangan basket gitu loh. Jadi ada kayak lapangan basket di atas rumah. Ya, halo, apa kabar? Nah, jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali mampir ke channel ini, nah, perkenalkan nama saya Fandi, dari Fandi Gunawan Studio. Nah, di channel ini saya akan lebih banyak membahas tuh seputar kegiatan yang terjadi di dalam studio. Jadi, bisa aja berupa proses desain maupun mungkin cerita terhadap proyek kita yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai gitu. Jadi, kita ceritakan, siapa tahu kalian tuh membutuhkan gitu atau bisa menginspirasi kalian lah. Gitu. Nah, oke. Jadi, hari ini saya mau cerita satu project CT House ini. Dia itu adalah rumah tinggal di daerah Cempaka Putih kalau nggak salah. Jadi memang udah ada rumah existingnya. Nah ini lokasinya ini sebenarnya cukup unik karena dia tuh ada di belakang jalan utama gitu. Jadi kayak berupa kayak gang gitu lah. Jalannya lumayan sempit. Dia ada di hook gitu. Ukurannya pun juga sebenarnya agak seperti kayak apa ya? Kayak trapesium kali ya. Jadi lebarnya tuh 7, panjangnya 12, tapi ada sisi yang lebih kecil gitu, hampir mungkin cuma sekitar 8 apa 9 gitu. Jadi bentuknya agak trapesium. Dia ada di hook gitu. Nah, jadi lokasinya cukup unik gitu kan. Maksudnya di daerah perumahan, jalannya juga nggak terlalu besar. Jadi kalau lewat 2 mobil tuh pas-pasan lah gitu. Jadi kalau memang mau parkir di pinggir jalan tuh agak susah. Nah, jadi sebenarnya kebutuhannya itu tuh cukup sederhana gitu. Jadi kayak cuman punya 3 kamar tidur gitu. Jadi ada 2 kamar tidur anak, 1 kamar tidur utama. Kemudian juga dia pengen punya living dining, ada area service, dan ada request juga di lantai paling atasnya itu tuh selain untuk service untuk menempatkan outdoor AC dan lain-lain, toren air. Nah, dia ingin ada satu spot bisa digunakan untuk kayak seperti lapangan basket gitu loh. Jadi ada kayak lapangan basket di atas rumah. Nah, itu kira-kira kebutuhannya seperti itu. Jadi kita coba masukin ke dalam denah. Denah untuk lantai dasarnya itu tuh ada carport di bagian depan gitu. Nah kemudian pas masuk tuh dia tuh kita bagi jadi 2 zona. Jadi sebelah kanan itu tuh adalah area service, dimana di situ tuh ada kamar pembantu, ada kamar mandi pembantunya, terusnya juga ada area jemur gitu, dry area kering. Terus ada juga satu tempat kecil yang ingin dimanfaatkan untuk genset gitu jika memang nanti dibutuhkan. Jadi kita udah siapin dulu di awal. Nah, jadi wing di sebelah kanan itu adalah wing service. Nah, kemudian di sebelah kirinya, nah itu tuh adalah udah masuk ke dalam wilayah private tuh sebenarnya. Jadi ada living room, ada dining, ada kitchen. Nah, itu dalam satu area. Jadi nggak ada sekat biar memang terlihat lebih plong, lebih lega gitu. Karena memang sebenarnya size rumahnya nggak terlalu besar. Jadi living room, dining room, sama pantry itu dalam satu area terbuka. Kemudian untuk mensiasati ruangan juga, di sini kita letakkan kayak semacam apa ya, powder room gitu. Itu tuh kita letakkan di bawah tangga gitu, jadi supaya masih muat lah di dalam site yang nggak terlalu besar ini. Nah, jadi sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini sebenarnya fungsinya udah lebih ke kamar-kamar tidur aja sih. Jadi di depan itu tuh ada 2 kamar tidur anak gitu. Satu punya jendela ke bagian depan, nah yang satunya lagi punya sisi bukaan jendela ke bagian samping. Jadi masing-masing kamar tetap punya jendela, bisa masuk cahaya, bisa buka, dan bisa ada sirkulasi udara lah gitu. Nah terus karena site terbatas, jadi memangnya kamar mandinya sharing di depan kita letakkan gitu untuk dipakai oleh si 2 kamar mandi anak ini. Nah terus di bagian belakang itu kita letakkan area masternya. Jadi size-nya cukup besar gitu, punya balkon juga. Terus ada kamar mandi di bagian dalam gitu. Nah ini untuk yang si area kamar tidur master. Nah oke, sekarang kita lanjut lagi nih ke lantai atas. Jadi naik tangga juga sama ke atas. Posisi tangganya juga sama, di bagian samping juga kita letakkan, naik ke atas. Nah di bagian atas ini nanti sih ya udah lebih ke area ruang-ruang servis gitu. Jadi ada satu tempat terbuka yang kita manfaatkan untuk si lapangan basket gitu. Jadi memang dia pengen ada lapangan basket di dalam rumah gitu. Terusnya selebihnya sih ya udah lebih ke penutup bangunan aja sih, atap gitu. Jadi atapnya pun juga terbagi 2. Ada satu sisi atap yang mungkin pengen kita manfaatkan untuk taruh solar panel di atasnya gitu. Sebenarnya sih menarik ya ketika kita punya satu platform seperti lapangan basket ini, apapun itu ya, jadi bisa berupa duct. Saya tuh sering mengusulkan ke klien untuk paling tidak memiliki si area duct
di lantai atas gitu, yang tujuannya untuk maintenance sebenarnya. Jadi ketika kita mau servis atap, kita mau servis AC, kita mau cuci toren misalnya, itu tuh kita punya apa ya, kayak seperti punya platform untuk berpijak gitu loh. Jadi kita bisa taruh peralatan di situ. Tim yang memaintenance misalnya bawa peralatan, bawa semprotan air dan lain-lain juga nih, mereka bisa stay di situ. Jadi akhirnya ya kerjanya jauh lebih enak gitu untuk kebutuhan si maintenance ini. Untuk bagian eksteriornya, nah ini kita bikin sebenarnya lebih apa ya, ya lebih sederhana aja sih sebenarnya. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan material. Lebih dominan warna putih gitu kan, karena dari bagian fasadnya kita bisa lihat tuh ada kayak seperti box putih gitu dengan bukaan kecil di samping. Terusnya nanti pengennya sih harapannya ada pohon juga di samping itu di area servisnya, supaya memang masih apa ya, kayak kebetulan kan site-nya lumayan kecil dan jalannya juga sempit, jadi kayak kalau ada pohon tuh kayaknya lumayan bisa memberikan identitas terhadap rumahnya gitu loh, karena kayaknya mungkin akan jadi satu-satunya rumah yang ada pohon di depan. Ya mungkin kira-kira segitu gambaran untuk City House yang bisa saya coba jelaskan. Ini masih dalam proses desain dan kebetulan siang hari ini kita akan meeting nih bersama dengan kliennya. Jadi nanti kita akan coba lihat proses meetingnya seperti apa dan hasilnya akan seperti apa gitu. Dengaran Mas. Mungkin bisa kita yang ini aja kali ya, kita yang share screen aja kali ya. Boleh Mas. Ya, ini yang dikirim kemarin kan ya Mas ya? Ya. Oke. Ini pertama yang bagian ini untuk bagian yang living room. Ini bisa apa ada caranya supaya dapat lebih banyak nature light. Glass block harus, setahu saya sih harus ada rangkanya lagi ya. Kalau ada rangkanya mungkin masih bisa, karena kan dia kan sambung-sambungan. Nah, mungkin ini Mas, yang pertama sih saya sih sebenarnya setuju tuh untuk yang si tangga sebenarnya, karena kita juga pernah bikin project juga kayak gitu tuh, tangganya kita bikin pakai perforated gitu, kita tekuk. Nah, jadi sinar masih masuk sampai ke bawah. Jadi sebenarnya terlepas dari si living room sama si kitchennya kita switch, sebenarnya sih itu tangga jadi perforated sebenarnya sih ya oke-oke aja sih, karena kan sinarnya jadi bisa masuk even sampai ke koridor di lantai 2 kan sebenarnya. Siap Mas. Oke, bisa sih Mas itu Mas. Ya, itu terus cuma mau tanya, ini ada pertimbangan khusus ya kenapa dapur di sini bukan di sini? Sebenarnya sih pertimbangan sederhananya sih lebih ke tadinya kan kalau dia agak di living room ada agak di ujung kan berasanya kayak bukan jadi jalur sirkulasi kan Mas. Jadinya dia tuh kalau lagi di situ nggak terlalu keganggu gitu loh. Nggak ada orang mondar-mandir. Di sini ada. Iya, karena kan dia benar-benar di ujung gitu kan. Jadi kalau lagi nyantai di situ ya maksudnya yang di belakang lalu lalang juga ya udah gitu. Yang make sense sih. Emang ada apa dari terus pertimbangan kedua sih sebenarnya karena sebenarnya itu kan dapur, belakang kan kamar mandi. Jadi sebenarnya kita punya instalasi air tuh ya udah di situ aja gitu. Oh iya benar. Itu ya pemikiran iya. Sebenarnya sih bisa Mas. Jadi paling kemungkinan gini sih, kemungkinan di sini pasti ada struktur. Di sini pasti ada tiang. Di sini juga pasti ada tiang ngumpet sama tembok. Di sini juga pasti ada tiang tapi jadi satu sama tembok. Kalau gitu berarti mungkin yang bisa disusulin kamar sebelah sini aja nih, yang satu ini terus belok. Iya, bisa sih Mas. Nih saya coba deh. Harusnya sih nggak ada masalah. Ini maksudnya daripada yang belok ke kantornya di sini. Mas, coba deh saya coba share screen saya ya. Ya. Saya mesti stop share. Nah, gini Mas, paling bisa begini nih. Loh, ini Ya kan? iyalah. Emang kita pakai apa? Pakai PDM. Jadi ntar ini pintu gitu kan ceritanya nih. Oh, sekarang. Nah, Yang penting di masuk ketemu mesin cuci kan. iya. Iya, di ujung tuh mesin cuci. Cuma kan nggak cuma mesin cuci, biasanya ada wastafel juga. Sih di sini ya udah biarin bukaannya itu pun murni serata tangga aja tuh, serata tangga dia ada pintu. Terus jadinya kan di lapangan basketnya ya udah ini udah murni tembok aja gitu di sini. Nah baru nanti kalau memang dia butuh cahayanya dari atas aja. Iya itu. Bagian depan sih. Jadinya kan rapi. Nggak usah buka lagi di Iya. depan malah jelek. Iya. Ya. Gitu. Belum diedit itu ngaruh banyak nggak ke RAB? Harusnya sih enggak ya Mas ya, karena kan cuma nambah cor-coran sedikit. Sebenarnya sih harusnya sih enggak Mas, enggak ini ya, nggak signifikan gitu di apa ya compare kebutuhan kita ya. Kita kan emang butuh ruangan itu di situ ya, harusnya sih penambahannya ya nggak seberapa. Gitu. Oke.
Gitu. Ya udah Mas, ini saya coba nanti revisi lagi terakhir, ntar habis itu saya coba kirim lagi deh ke Mas sama Mbak. Oke. Sip. Sip. Oke, sehat-sehat terus, Mbak, Mas. Masih terus Mas. Thank you. Iya. Ya oke, jadi meetingnya udah selesai. Ya ada beberapa poin, ada beberapa revisi yang harus kita coba kerjakan. Yang mudah-mudahan kali ini nih revisi final, jadi sudah bisa langsung proceed ke next step. Karena tadi juga di dalam meeting tuh kelihatannya juga kayaknya pembahasannya itu tuh sudah mulai makin mengerucut gitu loh. Jadi beberapa ya revisinya udah nggak terlalu banyak lah. Jadi nanti cuma tinggal kita finalize lagi terakhir. Habis itu biasanya nanti kita akan kirim lagi ke mereka untuk approval. Mudah-mudahan sudah cocok. Jadi bisa langsung masuk ke next step. Kita mulai masuk ke gambar kerja. Habis itu proses izin, IMB, tender dan dibangun gitu. Semoga lancar ya. Oke deh, thank you ya yang udah menonton. Semoga bisa membantu dan bisa menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.